Shalom teman-teman muda. Kita lanjut di seri yang ketiga. Di seri yang ketiga lanjutan dari seri 1 dan seri 2. Dan saya sarankan tontonlah seri 1, seri 2 supaya teman-teman bisa nyambung ke seri 3. Dan aku berdoa seri 3 ini yang teman-teman sudah nonton seri 1, seri 2 dan seri 3 ini, teman-teman tambah tajam, tambah dewasa, tambah peka, dan doa saya segera indah rencana Tuhan akan ketemu jodohnya dan menikah. Oke? Dan sebelum kita masuk di seri yang ketiga ini, silahkan di subscribe, tekan tanda loncengnya supaya jangan ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan silahkan berkomentar, nanti saya akan balas. Dan kalau teman-teman terberkati, silahkan di like dan share supaya teman-teman yang lain juga terberkati. Oke, kita masuk di seri yang ketiga, jomblo dan jodohku. Nah, di seri kedua saya singgung begini. Apa tanda-tanda bahwa kita akan segera mengakhiri masa kejombloan kita? Apa tandanya? Yang pertama, saya singgung di seri kedua bahwa kita sudah mengalami Tuhan. Orang kalau sudah mengalami kepenuhan Tuhan, orang ini gampang dituntun, gampang diarahkan Tuhan, sehingga hidupnya tidak dipersulit, ya. Sehingga hidupnya juga tahu, oh ini nih sudah waktunya Tuhan, oh ini nih orangnya nih. Jadi gampang. Jadi untuk dia segera mengakhiri jomblonya itu pas, tepat dengan waktunya Tuhan. Tapi kalau belum penuh sama Tuhan, ya bingung kan, mau cari petunjuk ke siapa, mau cari jalan ke siapa, bingung. Tapi kalau sudah dipenuhi sama Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan tuntun. Yang kedua, kita sudah penuh. Penuh itu artinya gini, kita sudah bahagia dulu. Kita nggak cari kebahagiaan lagi. Kita sudah tidak kosong, kita sudah diisi. Dan ini akan buat kita gampang untuk segera mengakhiri masa ini, kejombloan kita. Karena apa? Karena kita sudah bahagia dulu. Kita sudah tidak menuntut ini, sudah nggak lagi. Tapi kita sudah penuh. Dan ini akan menolong kita untuk kita lebih mudah peka terhadap tuntunan dan rencana Tuhan. Yang ketiga, tanda kita akan mengakhiri masa jomblo kita, yang ketiga adalah ketika kita sudah dewasa. Nah, di seri kedua itu saya bahas ketika kita sudah dewasa. Sudah dewasa dalam arti begini, kita sudah bisa membedakan. Kita sudah bisa membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang tidak dari Tuhan. Kita sudah dewasa dalam arti begini, kita bisa hidup benar, kita bisa berespon benar, dan kita bisa bertanggung jawab benar. Itulah orang dewasa. Nah, tapi kalau kita masih kekanak-kanakan, ya masih ngambek, ya masih cengeng banget, masih mengadu sama orang tua, apa-apa mengeluh, ya nggak bisa. Bukan Tuhan terlambat kasih jodoh kita atau pasangan kita, tapi karena kita terlalu cengeng, karena kita terlalu ngambek-ngambekan. Jadi kita bingung mana nih kita nggak dewasa. Nah, di seri yang ketiga ini kita masuk di poin yang keempat, itu bertanggung jawab. Nah, saya tertarik dengan kata bertanggung jawab ini. Orang kalau bertanggung jawab, orang ini akan dipercayakan Tuhan banyak hal. Oke, akan dipercayakan Tuhan. Nah, pacaran itu kan untuk menikah. Jadi orang kalau nggak siap menikah sebenarnya nggak siap pacaran. Nah, apa artinya? Apa yang saya mau sampaikan? Kalau kita bertanggung jawab, apa hubungannya dengan kita kan masih jomblo? Begini, kalau jomblo saja kita sudah bertanggung jawab, apalagi waktu kita mengakhiri kejombloan kita berpacaran, menjalin hubungan, maka apalagi itu kita akan semakin bertanggung jawab lagi. Nah, kalau kita sudah bertanggung jawab dalam hal ini, maka di dalam pernikahan juga kita akan bertanggung jawab. Tapi masakan kita yang single jomblo, kita tidak punya mental tanggung jawab. Bagaimana mungkin kita bisa bertanggung jawab waktu kita berpacaran, kita bisa bertanggung jawab waktu kita menikah. Sedangkan single aja, jomblo saja tidak bertanggung jawab.
Saya suka ceritanya Daud. Dia ini anak muda yang bertanggung jawab dalam perkara yang kecil. 2-3 ekor kambing domba, cuman itu yang dia punya. Tapi waktu singa datang, Alkitab bilang dia berkelahi dengan singa itu hanya untuk bertanggung jawab terhadap 2-3 ekor kambing domba itu. Apa yang terjadi? Tuhan promosikan dia. Tuhan angkat jadi raja. Untuk kambing domba aja dia mau serahkan nyawanya, bertanggung jawab, apalagi satu bangsa yang besar. Nah, apa yang saya mau beritahu, orang kalau bertanggung jawab, maka orang itu dipercayakan banyak hal dan diberkati banyak hal. Nah, maksudnya saya, kalau kita menghubungkan ke sini adalah tanda kita akan segera mengakhiri masa kejombloan kita waktu kita bisa bertanggung jawab. Tuhan udah lihat nih, oh ini anakku udah bisa nikah nih. Maka indah rencana Tuhan, maka kamu segera mengakhiri masa kejombloanmu, menikah. Tapi kalau kamu belum bertanggung jawab, Tuhan bilang, belum bisa ini saya kasih anakku ini, belum bisa, nanti dia bisa abaikan. Ya, jadi itu penting. Terus yang kelima, tanda-tanda kamu akan mengakhiri masa kejombloanmu. Yang kelima itu memiliki komitmen. Oke. Komitmen ini sangat penting. Komitmen ini sangat penting. Sebab kalau kita tidak bisa berkomitmen, jangan harap kita akan dapat yang terbaik. Kalau kita tidak bisa berkomitmen, jangan berharap kita bisa dipercayakan Tuhan. Sebab komitmen ini adalah satu keputusan yang apapun keadaannya tidak berubah. Ya, sekali si A tidak berubah. Ya, sekali si B tidak berubah. Karena sudah berkomitmen, sudah dibangun komitmen di situ. Tapi kalau orang nggak bisa berkomitmen, ya repot. Ya, lihat lebih hijau, melirik ke sana. Lihat lebih kaya, melirik ke sana. Lihat lebih cantik mungkin, lebih ganteng, melihat ke sana. Karena apa? Belum ada komitmen. Makanya pentingnya ketika satu hubungan dibangun, ada satu komitmen di situ, maka hubungan itu akan jadi kuat. Jadi orang yang memiliki komitmen, maka Tuhan akan lihat, oh bagus nih anakku ini, ada komitmennya nih, bertanggung jawab nih. Nah, Tuhan juga kan istilahnya lihat nih, oh udah waktunya nih. Nah, gak mungkin Tuhan kasih kalau kita belum siap. Itu justru merugikan kita nantinya. Makanya marilah bergaul dengan Tuhan, tanya dengan Tuhan, maulah dituntun sama Tuhan. Supaya apa? Supaya begini, supaya kita tidak salah. Oke, supaya kita tidak salah. Nah, itu yang kelima. Yang keenam itu memiliki visi. Oke, memiliki visi. Jadi tanda-tanda orang akan segera mengakhiri kejombloannya waktu dia memiliki visi. Sebab begini, sekali lagi saya ulang, pacaran itu untuk menikah. Kalau kita gak siap menikah, berarti kita belum siap pacaran. Nah, apa artinya? Kalau kita gak punya visi, mau dibawa kemana itu hubungan? Masa Tuhan mau kasih anaknya, putrinya, anaknya ke kamu? Kalau kamu yang laki-laki ditanya sama si cewek, bagaimana, mau kemana kita ini? Terus kamu gak tahu apa visimu, terus kamu bilang, ya kita ngalir aja. Masa kan Tuhan mau kasih yang begituan? Nah, tapi begitu kamu udah punya visi, visimu tajam, visimu dari Tuhan, dan kamu berjalan dengan visi dari Tuhan, maka Tuhan juga bilang, oh udah siap nih anakku ini, udah siap nih, udah siap. Bukan Tuhan yang memperlambat, tapi respon kita itu yang menentukan bagaimana respon kita. Mau berubah apa tidak, mau dituntun Tuhan apa tidak, mau berseru kepada Tuhan enggak, mengandalkan Tuhan apa tidak. Itu yang paling penting. Nah, kalau kita punya visi, maka Tuhan lihat, oh sudah waktunya ini, oke lah, udah boleh nih, on the way tuh
pasangannya dan indah pada waktunya menikah. So, kalau mau mengakhiri masa kejombloan, minta visi dari Tuhan, minta tujuan dari Tuhan, cari tahu tujuan hidupmu apa, cari tahu apa visimu apa, sehingga hidupmu akan berjalan dengan arah dan tujuan yang jelas. Dan yang ketujuh, yang terakhir, yang ketujuh adalah ini yang saya bilang tadi, sudah siap menikah. Jadi kalau kamu belum siap menikah, apa yang mau diakhiri masa kejombloanmu? Namanya belum siap menikah. Buat apa diakhiri kejombloan kalau belum siap menikah? Mau main-main, buang-buang waktu, have fun? Nggak bisa, nggak bisa. Nah, jadi kalau kita udah siap menikah, kita sudah ngalami Tuhan nomor 1, sudah dipenuhi, sudah dewasa nomor 3, sudah bertanggung jawab nomor 4, berkomitmen nomor 5, yang ke-6 punya visi, baru yang ke-7 sudah siap menikah. Ini tanda-tanda kamu akan mengakhiri kejombloanmu. Tapi kalau kamu sekedar have fun, ya senang-senang, ya buang-buang waktu lah mumpung muda, ya gak mungkin lah Tuhan mau kasih anaknya untuk kamu buat have fun, senang-senang, suka-sukamu, gak mungkin lah. Oke? Jadi sudah siap menikah. Jadi ke-7 hal ini, kalau ini ada dalam hidupmu, maka ini akan mengakhiri masa kejombloanmu. Dan aku berdoa akan segera, tidak diperlambat, tergantung kamunya. Saya ulang satu kali lagi, tanda-tanda kamu akan mengakhiri masa kejombloanmu. Yang pertama, kamu sudah mengalami Tuhan, oke, sudah penuh. Yang kedua, kamu sudah penuh secara pribadi, kamu sudah bahagia, kamu sudah tidak kosong lagi, kamu sudah bahagia apa adanya karena Tuhan ada di dalam. Yang ketiga, kamu sudah dewasa, ya, sudah bisa ambil tanggung jawab, sudah bisa ambil komitmen. Nah, ini tanda-tanda tidak lama lagi kamu akan mengakhiri masa kejombloanmu. Yang keempat itu bertanggung jawab, ya, kamu ambil tanggung jawab, kamu dewasa sehingga Tuhan lihat, oh ini orang bertanggung jawab. Yang kelima itu memiliki komitmen. Oke, sebab komitmen ini sangat penting. Tanpa komitmen, rumah tangga bisa rusak, pernikahan bisa rusak tanpa komitmen. Tapi kalau kamu punya komitmen, masih lajang, masih single, masih jomblo, sudah kuat komitmen, maka jangan terkejut di waktu pacaran ataupun menikah, itu akan jadi kuat. Oke, yang kemudian memiliki visi tajam, ada tujuan hidup sehingga tidak salah melangkah dalam kehidupan ini. Dan yang terakhir sudah siap menikah. Jadi ke-7 hal inilah tanda-tanda engkau akan mengakhiri masa kejombloanmu. Oke? Dan saya tutup dengan firman Tuhan ini. Alkitab bilang begini, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, Alkitab bilang tidak baik manusia itu seorang diri saja. Berarti teman-teman yang dengar ini, kalau kamu ada kerinduan untuk menikah, berarti pasangan hidupmu sudah disediakan Tuhan yang sepadan. Nah, bagaimana caranya? Kapan waktunya? Lakukan yang ke-7 hal tadi. Itu akan membuat engkau melihat rencana Tuhan itu tergenapi atasmu. So, teman-teman muda, ini dia yang boleh saya sampaikan di seri ketiga ini. Ingat ke-7 hal ini, lakukanlah dengan sungguh-sungguh, maka saya berdoa engkau akan segera mengakhiri masa kejombloanmu. Jangan lupa teman-teman di subscribe, tekan tanda loncengnya, dan silahkan bagikan, like ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain bisa diberkati Tuhan. Tetap semangat dan saya percaya masa kejombloanmu akan segera berakhir. Oke? Tuhan Yesus memberkati. God bless you.